Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam buat Pak Bahar selaku dosen mata kuliah MPPK. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian akhir semester, yaitu tentang perencanaan pelaksanaan gedung perkantoran berkelanjutan. Jadi untuk studi kasus yang saya ambil di sini adalah gedung perkantoran bersertifikasi Green Shield Platinum di BCI di Jakarta. Untuk fokus MPPK saya adalah metode pelaksanaan dan fokus implementasi saya adalah gedung perkantoran. Baik, kita lanjut saja. Di sini kita masuk ke bagian latar belakang. Nah, untuk di latar belakang ini pertanyaannya adalah mengapa gedung perkantoran perlu menerapkan konstruksi berkelanjutan? Di sini dari yang bagian pertama ini adalah kontribusi sektor bangunan dan konstruksi emisi CO2 global itu kurang lebih kisaran ada 39%. Terus lantai ya. Ini lantai ini ada 56. Jadi acuan studi kasus gedung perkantoran tinggi di Jakarta. Jadi untuk studi kasus yang saya ambil ini dia terdapat 56 lantai. Dan ini sertifikasi dari Green Ship Existing Building dari GBCI yaitu Platinum. Oke, sebentar. Kamera saya taruh atas. Gedung perkantoran adalah kontributor besar konsumsi energi pada sektor komersial. Penerapan green building, mulai dari metode pelaksanaan, strategi pemeliharaan sistem hemat energi, hingga metode pembongkaran berbasis circular economy menjadi langkah strategis untuk mendukung pembangunan rendah karbon di sektor konstruksi nasional. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sini kita masuk ke tujuan dan manfaat penelitian. Jadi, apa sih yang ingin dicapai melalui proposal ini? Yang pertama kita bisa lihat di sini ada tujuan. Jadi tujuannya adalah yang pertama menyusun perencanaan metode pelaksanaan konstruksi gedung perkantoran berkelanjutan secara konseptual. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan strategi pemeliharaan sistem fasad, struktur, dan MEP hijau selama masa layan. Lalu yang ketiga, merencanakan metode pembongkaran berbasis K3, pengelolaan limbah, serta reuse dan recycle material. Lalu yang terakhir, mengintegrasikan aspek teknis manajemen proyek K3, lingkungan, dan circular economy. Nah, kita lanjut nih ke yang selanjutnya yaitu manfaat. Nah, manfaatnya itu mahasiswa. Sebagai mahasiswa, manfaatnya itu sarana pembelajaran siklus hidup proyek konstruksi secara komprehensif. Lalu untuk institusi itu manfaatnya adalah sebagai referensi bahan ajar konstruksi berkelanjutan pada gedung perkantoran. Lalu untuk sektor industri, manfaatnya adalah gambaran integrasi metode pelaksanaan, pemeliharaan, dan pembongkaran hijau. Lalu yang terakhir untuk masyarakat itu wawasan pentingnya bangunan rumah, bangunan yang ramah lingkungan dan rendah karbon. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini saya akan merincikan gambaran umum proyek untuk studi kasus yang saya ambil. Di sini kita bisa melihat ada profil bangunan. Untuk lokasinya berada di kawasan pusat bisnis Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat. Untuk tinggi atau jumlah lantainya di sini kurang lebih 230 meter dan juga ada 56 lantai di atas tanah plus basement. Lalu untuk strukturnya menggunakan beton bertulang kombinasi baja pada zone core wall. Untuk fasadnya double skin curtain wall plus shading device. Untuk sertifikasinya ini Green Shape Existing Building Platinum GBCI seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk fitur green building utama yaitu sistem ACVRF atau Variable Refrigerant Flow atau hemat energi. Nah, untuk yang kedua rooftop solar PV untuk kebutuhan energi area komunal. Lalu untuk yang tiga rainwater harvesting dan greywater recycling. Lalu ada building management system atau BMS dan smart sensor dan roof garden sebagai ruang terbuka hijau tambah. Lanjut. Nah, di sini ada tahapan pelaksanaan konstruksi. Ini bagian pertamanya, yaitu ada persiapan dan mobilisasi. Pengukuran widget, land clearing, direksi kit, RKK, dan rencana pengelolaan limbah konstruksi. Yang kedua ada struktur bawah atau substructure,
ada galian dan dewatering, bore pile dan pile cap, basement dengan rough foundation plus retaining wall, itu top down atau semi top down. Lalu yang ketiga ada struktur atas atau upper structure, ada kolom, balok, pelat atau bisa disebut cast in situ plus precast. Itu ada core wall atau shear wall dengan climbing atau jump form, struktur atap dan topping out. Lanjut yang bagian keduanya. Itu yang keempat ada fasad dan MEP green building. Itu ada double skin curtain wall plus shading device, instalasi VRF, rooftop solar PV, rainwater harvesting dan BMS. Lalu yang kelima ada arsitektur dan finishing, yaitu partisi, plafon, lantai dengan material low VOC, interior dan sanitaire hemat air, landscape dan roof garden. Lalu yang keenam ada commissioning dan serah terima, testing dan balancing seluruh sistem MEP atau green building sesuai target green ship, final cleaning, handover, dan as build. Lanjut. Sini ada diagram alir dari pelaksanaan. Ini juga termasuk dari salah satu tugas yang diberikan oleh Pak Bahar. Saya input saja ke dalam PPT ini. Yang pertama, ini sebenarnya mirip dengan yang tadi saya bacakan kurang lebihnya. Nah, di sini mungkin ada penjelasan tambahan. Itu fast track atau overlap di bagian struktur atas itu. Pemasangan curtain wall pada lantai bawah dapat dimulai sebelum struktur atas pada lantai atas selesai total atau mempersingkat durasi proyek, dan juga quality check jika hasil commissioning belum memenuhi target efisiensi green ship, maka kembali ke tahap rebalancing pada langkah keempat. Nah, ini untuk total durasi pelaksanaan ininya 36 minggu 9 bulan. Jadi ini bisa dilihat di Gantt chart ya. Lebih detail. Nah, ini untuk jadwalnya nanti mungkin untuk Pak Bahar bisa diperhatikan lagi, bisa lebih di detail lagi dalam melihat Gantt chart-nya. Kurang lebih intinya ada 9 bulan masa timeline-nya untuk jadwal pelaksanaannya. Nah, ini untuk strategi pemeliharaan. Jadi ini tuh untuk menjaga performa sistem green building selama masa layak. Nah, yang pertama ada preventif. Untuk preventifnya ini kita melakukan pembersihan panel surya, cek filter AC VRF, kalibrasi sensor BMS, dan dijadwalkan rutin. Lalu untuk korektif, perbaikan kebocoran rainwater harvesting, pergantian kaca curtain wall yang retak. Nah, dan untuk yang terakhir ini ada prediktif ya. Untuk prediktif ini kita pemanfaatan data BMS untuk memprediksi kerusakan komponen MEP sebelum gagal atau condition based. Nah, ini untuk jadwalnya berdasarkan komponen. Oke. Di bawahnya bisa dibaca lagi nanti, bisa dibaca lebih detail lagi. Lanjut dulu. Oke. Nah, ini kita masuk ke metode pembongkarannya nih. Deconstruction berbasis design for deconstruction. Nah, untuk tahapan deconstruction ini ada lepas MEP, BMS panel surya, pisahkan untuk reuse atau recycle. Lalu ada lepas curtain wall bertahap dari lantai atas ke bawah. Bongkar elemen non-struktural, yaitu partisi, plafon, lantai. Untuk bongkar struktural top down, excavator plus crusher atau breaker. Yang terakhir yaitu pembongkaran basement dan fondasi. Untuk K3 atau keselamatan kerjanya, RKK dan HIRADC khusus untuk setiap tahap pembongkaran. Safety net dan pagar pembatas pada area kerja, APD lengkap yaitu helm, harness, masker debu, dan lain-lain. Lalu monitoring kualitas udara dan tingkat kebisingan, dan juga structural health monitoring berskala selama proses. Lanjut. Untuk reuse dan recycle material. Jadi ini tuh penerapan prinsip circular economy pada tahap pembongkaran. Itu baja dan beton bongkaran. Recycle-nya yaitu peleburan baja dan agregat daur ulang, recycled aggregate untuk sebase jalan. Lalu untuk kaca dan aluminium curtain wall, reuse panel berkualitas baik untuk proyek lain atau recycle melalui peleburan. Lalu untuk panel surya dan komponen MFP, reuse jika masih layak atau refurbish atau recycle via take back program produksi. Lalu kayu bekisting dan partisi, reuse untuk proyek lain atau diolah menjadi produk kayu komposit. Oke, lanjut. Kesimpulannya di sini dapat dilihat perencanaan pelaksanaan tersusun dalam 6 tahapan utama dengan total durasi 36 minggu
Metode kerja yaitu bore pile, top down, precast, climbing atau jump form, double skin facade, sistem MEP hemat energi. Konsisten mengarah pada efisiensi material, energi, dan waktu. Strategi pemeliharaan terjadwal dan berbasis BMS menjaga performa green building agar tetap sesuai target sertifikasi Green Shield. Lalu metode pembongkaran terstruktur atau deconstruction mengoptimalkan reuse dan recycle material sekaligus mendukung K3. Untuk integrasi pelaksanaan, pemeliharaan pembongkaran berbasis circular economy mewujudkan keberlanjutan sepanjang siklus hidup gedung perkantoran. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.